rajin potong rambut supaya rambut lebih panjang. Mengikat rambut setiap hari bisa membuat rambut kita menjadi lebih cepat panjang. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Oke, jadi hari ini seperti yang udah kalian lihat di judul, aku bakalan kasih tahu kamu beberapa mitos tentang rambut panjang yang dipercaya di masyarakat. Dan aku yakin mungkin salah satu dari mitos ini juga kamu pasti pernah dengar, meskipun itu cuma sekali atau beberapa kali, aku yakin banget. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Caranya gampang banget, kamu cuma tinggal klik tombol subscribe di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke mitos yang nomor 1. Mitos yang pertama yaitu menyisir rambut sebanyak 100 kali dalam satu hari. Mitos ini dipercaya untuk mempercepat pertumbuhan rambut kita dan juga untuk membuat rambut kita menjadi lebih sehat. Kalau menurut aku mitos ini tuh sama sekali nggak benar, karena fakta yang kita tahu kalau semakin sering kita menyisir rambut, maka semakin besar juga peluang untuk rambut kita itu banyak yang rontok. Dan kalau misalnya kita atau kamu pengen rambut kamu lebih sehat, itu kita tergantung gimana cara merawatnya. Dan juga kalau pengen lebih cepat panjang, itu jangan pernah dipotong rambut kamu. Jadi aku bisa simpulin kalau mitos yang nomor 1 ini tuh cuma kayak emang mitos aja. Nggak mungkin kita juga harus nyisir sebanyak 100 kali dalam sehari. Itu tuh bener-bener banyak banget. Sedangkan kita kalau nyisir tuh cuma butuh beberapa kali aja biar rambut kita lebih rapi. Mitos yang kedua yaitu keramas setiap hari supaya hasilnya lebih maksimal. Mitos ini dipercaya supaya khasiat atau manfaat dari shampoo itu semakin terlihat di rambut kita. Padahal faktanya kalau semakin sering kita keramas, maka akan membuat rambut kita menjadi lebih kering karena kehilangan kelenjar-kelenjar minyak yang ada di rambut itu bakalan lebih banyak yang berkurang kalau misalnya kamu setiap hari keramas. Karena bahan kimia yang ada di dalam shampoo itu juga bakal berpengaruh banget untuk kulit kepala kita. Termasuk juga berpengaruh ke rambut kita. Jadi mitos yang kedua ini aku juga bisa simpulin karena itu bener-bener cuma mitos aja. Keramas yang bagus yaitu 2 hari 1 kali. Jadi kamu juga nggak terlalu sering keramas dan juga nggak terlalu jarang juga keramas. Kalau yang 2 hari sekali ini udah bener-bener tepat banget, nanti manfaatnya dari shampoo itu juga bakal kelihatan dan rambut kamu juga nggak akan menjadi kering. Mitos yang ketiga yaitu rajin potong rambut supaya rambut lebih panjang. Nah, ini adalah mitos yang sering banget aku denger. Bahkan sejak aku kecil sampai sekarang pasti banyak banget orang yang bilang potong aja rambutnya supaya lebih cepat panjang. Dan aku yakin juga teman-teman pasti pernah denger mitos yang satu ini. Tapi aku bisa bilang 100% bahwa ini tuh cuma mitos aja. Faktanya apa yang kita tahu adalah kalau kita semakin sering potong rambut, ya otomatis rambut kita itu bakalan lebih lama lagi panjangnya. Karena pertumbuhan rambut itu berawal dari akar, bukan dari ujung rambut. Jadi kalau misalnya kamu potong bagian ujung rambutnya, itu tuh nggak bakal ngefek untuk yang bagian akar, karena pertumbuhannya itu tetap dari yang bagian akar. Dan buat teman-teman yang pengen rambutnya cepet panjang, aku saranin untuk jangan pernah potong rambut kamu. Dan juga jangan percaya sama mitos yang satu ini, karena itu bakal bikin rambut kamu jadi lebih lama lagi panjangnya. Mitos yang selanjutnya yaitu mencabut uban dapat membuat uban itu tumbuh lebih banyak. Nah, untuk mitos yang satu ini aku juga sering banget denger bahwa kadang kan ada kan orang yang masih muda tapi dia tuh kayak rambutnya udah ada yang putih gitu, yang ubanan gitu. Terus ketika dicabut, temennya itu bakalan bilang jangan dicabut, nanti uban kamu bakalan lebih banyak. Nah, itu sebenarnya mitos guys. Yang benar faktanya adalah uban itu ketika dicabut maka dia akan membuat folikel yang ada di rambut itu menjadi mati dan juga memperlambat pertumbuhan rambut. Dan biasanya uban ini juga disebabkan karena faktor genetik. Jadi bukan karena kita mencabut uban satu terus yang lainnya tumbuh lebih banyak, itu enggak sama sekali ya. Yang benar karena faktor genetik, karena biasanya orang tua kita itu menurunkan faktor genetik ke kita. Nah, kalau misalnya orang tua kamu pas mudanya udah ubanan, itu juga mungkin kamu berpotensi pas waktu muda bisa aja kamu udah tumbuh uban. Dan itu nggak ngefek sama sekali dengan mitos yang satu ini. Kalau misalnya kamu pengen uban kamu itu tertutupi, kamu bisa langsung ngecat aja rambut kamu, karena itu kan udah rambutnya warna putih ya. Jadi gampang banget buat dicat. Itu kalau saran aku. Mitos yang selanjutnya yaitu keramas dengan air es bisa membuat rambut menjadi lebih berkilau. Mitos yang satu ini tuh dipercaya ketika kita keramas dengan
air es, maka rambut kita akan menjadi lebih berkilau. Kalau secara logika, aku mikirnya, kenapa bisa seperti itu? Sedangkan air es dan rambut itu kayak nggak ada hubungannya gitu. Soalnya yang bisa membuat rambut kita berkilau itu kalau nggak vitamin rambut, ya conditioner, kalau nggak gitu hair mask. Menurut aku itu, kalau air es itu kayak gimana ya? Aku kurang bisa nangkep sih di mana letak dia bisa membuat rambut kita berkilau. Jadi menurut aku ini cuma mitos aja. Kalau misalnya kamu pengen rambut kamu lebih berkilau, kamu bisa pakai vitamin rambut atau hair tonic, atau juga bisa conditioner, atau juga bisa hair mask. Itu lebih efektif menurut aku daripada harus keramas dengan air es. Mitos selanjutnya dan juga sering banget aku dengar yaitu potong rambut anak sebelum usia 1 tahun bisa membuat rambutnya jadi lebih tebal. Dan fakta membuktikan bahwa mitos ini salah. Kenapa salah? Karena sejatinya pada saat bayi lahir itu rambutnya itu emang masih berbentuk bulu. Jadi itu tuh bukan rambut. Nah, setelah itu apabila bulu itu udah mulai panjang, maka bagian rambut dewasanya itu akan muncul. Bukan berarti kalau kita potong lebih sering, rambutnya akan jadi lebih tebal. Tapi karena rambut dewasanya itu semakin lama akan semakin muncul. Jadi misalnya dipotong atau enggak pun, rambut dewasa itu bakalan tetap tumbuh dan bakalan menjadi lebih tebal daripada rambut ketika bayi. Jadi buat para orang tua yang mempercayai bahwa mitos ini benar, mulai dari saat ini, setelah Anda melihat video ini, saya meyakinkan bahwa itu hanya sekedar mitos. Oke? Mitos selanjutnya yaitu stres bisa menyebabkan uban. Dan apakah mitos ini benar? Sejujurnya ini kurang tepat. Karena kalau misalnya kita stres, yang terjadi adalah kerontokan pada rambut, bukan uban. Dan balik lagi, kalau uban itu disebabkan karena faktor genetik, bukan karena faktor stres. Karena setelah aku browsing dan searching untuk konten ini, ternyata uban tuh gak ada hubungannya sama stres. Yang ada hubungannya sama stres itu malah rambut rontok. Kalau misalnya kamu stresnya tinggi, rambut kamu yang rontok itu bakalan lebih banyak lagi. Tapi kalau uban, faktor utamanya itu yaitu faktor genetik, dan gak ada penelitian yang menyatakan bahwa uban itu disebabkan oleh stres. Jadi kalau misalnya anak-anak muda yang udah punya uban, itu bisa jadi karena genetik dari orang tuanya, bukan karena dia mikir terlalu keras, bukan. Dan mitos terakhir yang juga sering banget aku dengar, selain itu juga sering banget aku temui di kolom komentar, yaitu mengikat rambut setiap hari bisa membuat rambut kita menjadi lebih cepat panjang. Bagi sebagian orang, sejujurnya aku juga nggak tahu kenapa ada mitos seperti ini. Mereka juga percaya kalau misalnya mengikat rambut setiap hari itu bisa membuat rambut kita menjadi lebih cepat panjang. Padahal pada faktanya, kalau seperti yang kita tahu, mengikat rambut itu kan pasti bisa menarik rambut kita lebih kencang lagi, dan itu juga membuat rambut kita berpotensi lebih banyak rontok. Karena pada saat mengikat rambut, maka rambut kita itu bakalan ketarik-ketarik. Apalagi kalau misalnya kamu ngikatnya kencang banget, itu pasti kayak sampai sakit banget di kepala. Maka dari itu, aku jarang banget ngikat rambut aku, karena aku ngerasa kalau misalnya aku ikat rambut setiap hari, justru rambut aku itu kayak lebih ketarik-ketarik. Dan pada saat aku lepas, itu bakalan banyak banget yang nyangkut di tali rambutnya. Jadi aku bisa bilang kalau mitos ini tuh kurang tepat buat adik-adik dan juga teman-teman dan juga siapapun yang nonton ini. Menurut aku ini tuh cuma bener-bener mitos aja. Karena faktanya kalau misalnya kamu pengen rambut kamu cepet panjang, lebih baik kamu biarkan rambut kamu bernafas dengan cara diurai. Itu bakalan bikin rambut kita kayak lebih sehat gitu daripada kita ikat terus setiap hari. Selain itu bisa membuat rambut kita rontok, dan itu juga bisa menyebabkan kayak lekukan di rambut kita. Jadi itu dia alasannya kenapa aku selalu bilang kalau misalnya kayaknya mengikat rambut itu bukan cara yang efektif buat bikin rambut kita cepat panjang. Malah yang ada rambut kita itu kayak lebih sering ketarik-tarik dan lebih banyak lagi yang rontok, oke? Dan itu dia beberapa mitos yang dipercaya tentang rambut panjang yang juga banyak banget beredar di masyarakat. Bahkan aku juga ngalamin beberapa sih. Kayak dulu misalnya kalau dibilang sering potong rambut biar cepat panjang, itu aku sering banget denger. Dan juga aku menyangkal dengan beberapa fakta yang aku tahu, karena kalau misalnya ya kita percaya dengan suatu mitos dan kita menjalankan itu, belum tentu itu tuh bener guys, belum tentu faktanya itu kayak gitu. Jadi aku minta buat temen-temen cari tahu dulu lebih dalam tentang mitos-mitos tentang rambut panjang. Apalagi kalau misalnya mitos yang setiap hari mengikat rambut bisa membuat rambut lebih panjang itu, aku
bisa bilang kalau itu hanya mitos aja. Oke? Dan sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini. Dan juga komen sebanyak-banyaknya mitos tentang rambut panjang apalagi yang sering kalian dengar. Terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye-bye.